So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Dahulu kala, gelap dan terang hidup beriringan dengan damai. Namun sampai suatu ketika kedamaian itu pun berakhir. Kegelapan mulai menyebar dan mengambil kedamaian makhluk hidup di muka bumi dengan banyaknya bencana alam di bumi. Terlihat Toei seekor monyet dan juga sekaligus pemimpin kawanannya. Dia tengah menyelamatkan kawanannya dan juga melarikan diri dari badai besar. Mereka pun bersembunyi di antara pepohonan dan melihat ada sebuah telur emas besar di sana dan memancarkan cahaya yang sangat terang. Saking terangnya cahaya itu mampu menembus langit dan surga, dan cahaya itu dilihat oleh permaisuri dan permaisuri mendapatkan wangsit. Yang mana wangsit itu mengatakan nih kalau nanti akan muncul makhluk yang dipercaya akan membawa kekacauan untuk alam semesta. Permaisuri yang mendengar hal itu langsung memanggil anak buahnya untuk mencari makhluk itu di bumi dan membunuhnya. Sementara itu di bumi, telur emas itu akhirnya pun menetas dan keluarlah seekor bayi monyet dengan warna emas terang dan putih. Namun dalam sekejap bayi monyet itu tumbuh besar. Di situ Van seekor monyet betina menghampiri monyet asing itu dan memperkenalkan dirinya. Yang tampaknya di sini monyet emas ini masih kebingungan caranya untuk berkomunikasi. Hebatnya saat monyet emas itu menyapa balik sapaan dari Van, tumbuhlah bunga-bunga di sekitar sana dan itu membuat seluruh kawanan monyet itu kebingungan. Toei menghampiri monyet emas itu untuk memeriksa nih apakah monyet emas itu aman atau ancaman bagi mereka semua. Dan setelah diperiksa, dia memberitahu kepada yang lain kalau monyet emas itu aman dan dia menyambut kedatangan monyet emas itu ke dalam kawanannya dan akan memberikannya nama Simi, yang mana itu seperti wujudnya yang terang dan bersinar. Simi pun disambut dengan baik dengan mereka dan bahkan dianggap sebagai anak sendiri oleh Toei dan juga Ki, istrinya Toei yang sedang hamil. Toei di sini menyuruh Van untuk membantu Simi beradaptasi nih dan belajar banyak hal, terutama tentang skill bertahan hidup. Mengingat keadaan bumi yang sedang tidak baik-baik saja dengan banyaknya badai dan bencana, mereka harus terus berpindah-pindah tempat mencari tempat yang aman. Di situ Van pun membawa Simi berkeliling dan menunjukkan kalau mereka dulunya tinggal di hutan sebelah. Namun hutan itu sudah terbakar habis akibat badai besar. Namun semenjak kedatangan Simi, entah kenapa hutan mereka saat ini sama sekali terlindungi dengan aman dari badai itu. Mereka pun melanjutkan tur keliling mereka di hutan sampai akhirnya mereka berhenti di air terjun. Di situ Simi melihat ada seekor kupu-kupu terbang nih dan masuk ke dalam air terjun itu, di mana kemampuan penglihatannya pun langsung aktif nih. Dia melihat ada sesuatu di balik air terjun itu dan pergi meninggalkan Van di sana. Sementara Van sendiri tampak sedih karena takut terjadi apa-apa sama Simi. Sampai akhirnya Simi pun datang dan membawa kabar baik kepada Fanny. Dia pun membawa seluruh kawanannya untuk pergi mengikutinya ke balik air terjun tersebut. Yang tidak disangka terdapatlah kehidupan di dalam sana. Tempat yang aman, subur, dan dilengkapi dengan banyak pisang. Tempat yang sangat cocok bagi mereka. Apalagi tempat itu benar-benar tersembunyi dan membuat mereka lebih lega karena bisa membuat mereka aman dari badai itu. Toei pun berterima kasih kepada Simi nih karena sudah membawa mereka ke sini. Dan dia bersyukur semenjak kedatangan Simi semua berubah menjadi lebih baik. Mereka pun merayakan kebahagiaan mereka di sana dengan berpesta. Namun sayangnya Toei tampak sakit nih. Mungkin karena sudah di usia yang sangat tua, membuatnya tidak bisa bergerak lebih banyak. Simi yang melihat Toei seperti itu, dia tampak sedih dan dia sendiri tidak tahu nih harus berbuat apa. Dia sempat berpikir apakah makhluk hidup tidak bisa hidup abadi. Kemudian Van pun menjelaskan kalau makhluk hidup seperti mereka ini bersifat fana dan tidak bisa melawan takdir untuk hidup abadi. Simi pun akhirnya tertidur sembari memegang batu kelahirannya. Itu batu yang ditemukan sama Toei di sekitar Simi saat dia menetas dari telur. Di alam bawah sadarnya tampaknya Simi masuk ke alam lain nih, tempat di mana seluruh roh orang yang sudah mati atau yang ditakdirkan akan mati berjalan melewati jembatan, yang mana untuk bertemu dengan Yama dan akan dihakimi oleh Yama nih. Yama ini merupakan dewa kematian yang menghakimi seseorang apakah ia pantas masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Di situ Simi pun bertemu dengan Yama
Yama. Kemudian Yama tampak bingung karena dia merasa tidak mengundang Shimi ke alam itu. Kenapa Shimi bisa masuk tanpa diundang? Di situ Shimi melihat buku undangannya dan melihat ada wajah Toi di situ. Dia bertanya kepada Yama nih, apa yang terjadi kepada orang yang wajahnya terdaftar di buku itu. Yama pun menjelaskan kalau mereka yang terdaftar di buku itu akan segera mendapatkan ajal mereka, dan dia harus menentukan nih apakah orang-orang tersebut layak masuk ke surga atau tidak. Di situ Shimi sempat kebingungan dengan konsep meninggal nih, namun Yama menjelaskan dengan sederhana kalau meninggal itu seperti menghilang selamanya. Shimi tidak mau kehilangan Toi dan dia merobek kertas yang ada wajahnya Toi. Dia pun akhirnya pergi dari alam itu dan terbangun di pagi harinya. Dia melihat Toi yang tadinya sudah sekarat terbangun dalam keadaan sehat dan sembuh, bahkan bisa beraktivitas kembali. Yang pada akhirnya Shimi pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kawanannya karena dia ingin mencari cara agar makhluk seperti mereka ini bisa mendapatkan keabadian. Sementara itu di sisi yang lain, dua jenderal surgawi yang diperintahkan sama permaisuri surga telah sampai nih di bumi dan sedang mencari keberadaan makhluk tersebut. Sampai akhirnya mereka menemukan pecahan-pecahan Chaos Stone dan segera memanggil permaisuri, dan sampailah mereka di bukit tempat Shimi lahir. Di situ sialnya karena dua jenderal itu tidak bisa memberikan kepalanya Shimi, alhasil mereka dimarahi nih dan disuruh pensiun karena pekerjaan mereka tidak becus. Setelah mereka pergi, permaisuri memanggil Raja Banteng dari neraka dengan menggunakan ritual untuk membunuh Shimi dengan imbalan keabadian. Raja Banteng pun segera memanggil seluruh pasukannya untuk segera bersiap pergi mencari Shimi nih. Sementara di sisi yang lain ada Shimi yang telah sampai di kota. Di sana dia melihat cara manusia berjalan dengan dua kakinya, manusia berpakaian, dan dia juga membebaskan hewan-hewan yang dikurung untuk dijadikan santapan. Dia pun juga melanjutkan pertualangannya di hutan dan bertemu dengan seorang penebang kayu. Di situ dia mendapatkan informasi kalau ingin mencari keabadian, Shimi bisa datang ke tempat di atas gunung sebelah. Shimi pun akhirnya langsung pergi ke tempat yang dituju. Sementara itu penebang kayu itu menghilang dan sesampainya Shimi di sana dia bertemu dengan Subhuti, sosok yang akan mengajarkannya tentang keabadian dan mengendalikan kemampuannya Shimi. Di sana Shimi tampak senang dan antusias nih karena dia akhirnya bisa belajar untuk mendapatkan keabadian buat keluarganya. Di sesi latihan pertama, Subhuti menggunakan bulu Shimi untuk memanggil kloningannya Shimi versi kecil, dan di situ Subhuti menyuruh Shimi untuk memerintahkan kloningannya untuk pergi. Kloningannya pun berhasil pergi dan sesi pertama dianggap sukses. Kini mereka tengah melanjutkan latihan ke tahap yang kedua. Di tahap ini Subhuti mengajarkan Shimi untuk menjadi kecil tubuhnya dan kemudian berubah kembali ke wujudnya semula. Setelah itu Shimi pun terus melanjutkan latihan-latihannya dengan Subhuti nih. Yang mana seluruh sesi latihan pun berhasil dilewati sama Shimi. Bahkan Subhuti harus babak belur untuk ngajarin Shimi belajar banyak hal. Di situ Subhuti yang sedang terbaring itu dia menjelaskan kepada Shimi nih asal usulnya Shimi. Kalau dia itu terlahir dari Chaos Stone saat bumi dan surga dibentuk. Dari Chaos Stone inilah kemampuan Shimi itu tidak bisa diprediksi. Namun yang pasti dia memiliki kemampuan yang hebat dan meminta Shimi untuk menjalankan takdirnya. Yang mana takdirnya yaitu menjadi pahlawan untuk bumi karena kegelapan akan terus merajalela di bumi dan keberadaan Shimi bukanlah suatu kebetulan. Dia ini meminta Shimi untuk menggunakan kemampuannya itu untuk mengalahkan kegelapan dan melindungi bumi. Dia juga memberikan Kumbala, yaitu awan yang bisa terbang dan bisa menjadi kendaraan untuk Shimi berpergian kemanapun. Subhuti menyuruh Shimi untuk pergi bertemu dengan Naga Laut Timur. Dia akan mengajari Shimi bertarung dan juga akan memberikannya senjata perang dan baju zirah. Shimi pun pergi dari sana dengan Kumbala dan dia sampai nih di rumahnya. Di sana ia melihat kalau kawanannya sudah menjadi tahanan perang dari pasukan Raja Banteng, yang mana mereka dijadikan budak di sana. Dan Shimi pun merasa kesal karena dia merasa kalau keluarganya tidak pantas mendapat perlakuan seperti itu. Dia pun akhirnya melawan seluruh pasukan Raja Banteng itu dengan berbekal kemampuan yang sudah ia pelajari dengan Subhuti.
Sekarang tersisa Raja Banteng. Dia sempat kualan menghadapi Raja Bantengnya. Namun beruntungnya Kumbala datang membantu Simi. Di situ Simi langsung menggunakan cloningannya untuk melawan Raja Banteng dan sekalian menginterogasinya. Di situ Raja Banteng menjelaskan kalau dia hanya melakukan perintah dari permaisuri surga. Dia dijanjikan akan mendapatkan keabadian jika berhasil membunuh Simi. Simi pun melepaskan Raja Banteng dan dia langsung pergi membebaskan seluruh keluarganya. Di situ dia berjanji akan memberikan mereka keabadian. Tidak lupa juga dia akan membalaskan dendamnya kepada permaisuri karena dia tidak suka perlakuan permaisuri kepada keluarganya yang begitu semena-mena. Dia pun akhirnya pergi untuk bertemu Raja Naga Laut Timur untuk mendapatkan persenjataan dan baju perang. Dia pun pergi bersama dengan Kumbala. Sesampainya di sana dia bertemu dengan Raja Naga Laut nih, dan kedatangannya pun disambut dengan baik. Dia langsung menjelaskan tujuannya datang ke sini. Di situ raja itu pun membawa Simi untuk mencoba berbagai macam kostum yang cocok untuk dirinya. Namun sayangnya tidak ada satupun nih yang cocok dan tersisa. Hanya satu kostum yang tampaknya kostum itu sendirilah yang memilih Simi dan langsung klop sama Simi. Simi pun akhirnya pergi dari sana dan meninggalkan istana Raja Naga Laut Timur dalam keadaan kacau berantakan. Sementara itu di surga, Raja Naga Laut Timur dan Yama datang ke Kaisar Surga nih untuk protes karena ulahnya Simi, karena Simi telah mengganggu mereka. Raja Naga Laut bilang kalau Simi datang untuk menghancurkan kerajaan, sementara Yama melaporkan kalau Simi telah mengganggu pekerjaannya. Di situ Kaisar pun masih belum tahu banyak tentang Simi dan permaisuri datang untuk mengatakan nih kalau Simi itu terlahir dari Chaos Stone. Menurut permaisuri, kelahiran Simi dipercaya akan membawa malapetaka bagi bumi. Maka dari itu dia menghasut seluruh penghuni surga untuk menghukum Simi. Sampai akhirnya penasihat surga pun datang dan memberikan usul yang bijak nih. Dia berpendapat kalau Simi sebaiknya diberikan tempat yang layak di surga. Dia bilang Simi itu juga masih ada bagian dari mereka dan memiliki kemampuan yang hebat juga. Jadi ada baiknya daripada berperang dengan pertumpahan darah, jalan terbaiknya adalah membawa Simi ke surga dan memberikannya tempat yang layak di surga. Di situ tampaknya permaisuri seperti dia suka dengan saran tersebut. Namun dia tidak bisa menampilkannya secara langsung. Dia pun terus berpura-pura baik dan mengatakan kalau dia setuju sama penasihat kerajaan. Dia pun menyuruh suaminya alias Kaisar untuk membawa Simi ke surga dan memberikannya posisi yang layak di surga. Kaisar pun akhirnya memerintahkan penasehat dan juga Neza nih sebagai jenderal surga untuk turun ke bumi dan membawa Simi ke surga. Di bumi, Simi tengah bersama dengan keluarganya. Dia berjanji kepada mereka kalau dia akan membawa keabadian buat mereka. Tidak lama datanglah penasihat bersama Neza. Di sana mereka berdua langsung menyatakan tujuan mereka kepada Simi. Di situ Simi pun langsung memutuskan untuk pergi bersama mereka karena sekalian dia juga mau meminta pertanggungjawaban permaisuri nih atas perbudakan keluarganya. Sesampainya di surga, Simi pun bertemu dengan Raja Naga Laut dan semua yang ada di sana termasuk Kaisar. Dia langsung meminta maaf pada Raja Naga Laut nih karena tindakannya telah mengakibatkan kekacauan dan dia juga langsung menghampiri permaisuri. Dia meminta pertanggungjawaban permaisuri atas tindakannya itu kepada keluarganya, namun tidak ada yang percaya kepadanya. Mereka semua mengatakan kalau permaisuri adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling baik dan memiliki hati yang paling bersih. Tidak mungkin dia berbuat jahat. Yang mana karena tidak ada bukti yang kuat, Simi pun mengurungkan niatnya untuk melanjutkan kecurigaannya itu. Di situ permaisuri segera mengumumkan kepada seluruh penghuni surga kalau dia akan memberikan tempat yang layak untuk Simi sehingga Simi bisa tinggal di surga. Simi sempat meminta keabadian untuk keluarganya, namun ditolak sama Kaisar karena nantinya akan mengubah keseimbangan dunia. Setelah itu dia pun pergi ke tempatnya di surga sebagai penjaga kandang kuda dan di sana dia bersenang-senang dengan kuda-kuda di sana. Singkat cerita, malam harinya saat dia sedang bersantai, dia bertemu dengan dua jenderal dan dua jenderal itu memandang rendah derajatnya Simi. Mereka mengatakan kalau di surga Simi itu hanyalah penjaga kandang kuda, jadi janganlah sombong dan harus tahu posisinya itu. Dia tidak akan pernah bisa setara sama mereka. Di situ mereka juga memamerkan kartu undangan ke acara festival buah pir yang diadakan sama istana nih. Di situ mereka bilang kalau hanya yang layak yang bisa mendapatkan undangan
berdatangan. Simi pun kecewa nih. Dia sedih karena tidak menyangka kalau di surga juga ada perbedaan kasta. Dia berpikir semua makhluk yang di surga itu setara. Mereka berdua juga mengatakan kepada Simi nih, kalau Simi mau keabadian, Simi bisa mengambil buah pir di pohon kehidupan. Dia pun pergi dari sana dan mengambil buah pir itu. Simi sama sekali tidak tahu apapun nih. Dia hanya ingin keabadian buat keluarganya, tanpa menyadari kalau sebenarnya itu tindakan yang melanggar peraturan surga. Sebelum pergi ke bumi, dia mampir bertemu dengan kaisar yang sedang merayakan acara tersebut. Dia meminta kesetaraan derajatnya di hadapan semua penghuni surga, yang mana kaisar pun akhirnya mengabulkan keinginannya itu nih. Akan tetapi kaisar tetap tidak bisa mengabulkan permintaannya satu lagi, yaitu keabadian buat keluarganya. Kecewa karena hal tersebut, dia pun pergi dari sana sembari membawa semua buah pir yang sudah dia petik dari pohon kehidupan. Sesampainya di bumi, dia segera membagikan buah itu kepada keluarganya. Namun tidak ada satupun dari mereka yang memakannya nih. Mereka semua menyadari kalau mereka hanyalah makhluk yang fana dan mereka menerima takdir mereka. Mereka mengatakan kalau tindakan Simi itu sebenarnya sangat fatal karena telah melanggar aturan surgawi, yang mana Simi membawa barang yang bukan miliknya dari surgawi ke bumi. Apalagi barang itu ternyata buah keabadian. Simi pun kecewa sama keluarganya. Dia sudah berupaya untuk membawa keabadian buat mereka, namun justru ditolak sama mereka. Dia pun akhirnya pergi dari sana dan merenungkan semuanya. Dia teringat pesan terakhir dari Subhuti kalau dia harus lebih belajar mengenai perasaan. Perasaan untuk saling mengerti, saling mengenal, saling menghargai keputusan setiap makhluk. Dan di situ Simi tampaknya mulai mengerti. Di sisi yang lain ada permaisuri yang tengah memanggil seluruh pasukan Raja Banteng dan semua makhluk neraka. Dia menjanjikan semuanya keabadian. Dia selama ini telah bekerja sama dengan kegelapan untuk menguasai surga dan bumi. Maka dari itu dia tidak suka dengan keberadaannya Simi karena akan menjadi ancaman untuk rencananya. Dua jenderal yang merendahkan Simi, mereka mendengar dan menjadi saksi kejahatannya permaisuri nih. Di saat ingin melaporkan kepada kaisar, mereka dikutuk menjadi batu sama permaisuri. Sementara itu Simi pergi ke keluarganya untuk memberitahu mereka untuk bersembunyi karena nanti akan ada perang besar. Dia pun langsung pergi dan bertemu dengan Neza dan seluruh pasukan surgawi. Di sana Neza menyuruh Simi untuk menyerah, namun Simi tidak mau. Dia langsung memanggil seluruh kloningannya untuk menyerang pasukan surgawi. Setelah berhasil kabur dari Neza, dia pun pergi ke surgawi. Di sana dia melihat kalau di surga sudah penuh kekacauan. Di istana dia melihat ternyata seluruh penghuni surgawi sudah dikutuk menjadi batu nih sama permaisuri. Dan ternyata permaisuri juga dikutuk jadi batu. Permaisuri yang ada di hadapan Simi ini ternyata iblis yang menyamar dan ingin menguasai surga. Bukan hanya itu, ada keluarganya juga nih, Toi, Ki, dan juga Gogo yang dikutuk menjadi batu. Dan di situ permaisuri mengancam Simi untuk tunduk kepadanya. Imbalannya nanti keluarganya akan dilepaskan. Simi pun disuruh masuk ke dalam kuali untuk dibakar hidup-hidup nih dengan api neraka. Di saat Simi sudah hampir terbakar, Van datang menyelamatkan Simi nih. Dia membuka gembok kualinya dan Simi pun keluar dengan wujud burung phoenix. Di situ dia langsung mengalahkan seluruh pasukan Raja Banteng dan menyuruh Van untuk pergi dari sana nih. Sementara permaisuri sendiri tampaknya ketakutan menghadapi Simi. Yang mana tersisa hanya permaisuri sekarang. Simi pun menghadapi permaisuri yang tengah berubah wujud juga menjadi dirinya. Sampai akhirnya wujud aslinya dari permaisuri pun terungkap. Ternyata dia adalah Ratu Iblis selama ini dan berniat untuk menguasai surga dan juga bumi. Di situ sang ratu mencoba untuk menghasut Simi untuk bergabung bersamanya dan menjadi penguasa. Akan tetapi Simi menolaknya dan lebih memilih untuk mengalahkan Ratu Iblis itu.
Ratu Iblis dan seluruh pasukannya pun berhasil dikalahkan. Semua penghuni surga yang dikutuk pun berubah ke wujud semula. Semua bangunan yang runtuh pun kembali seperti semula. Pasukan surgawi yang sedang berperang pun terhenti nih. Dan di istana Shimi juga bertemu dengan keluarganya. Dan ternyata Kid telah melahirkan Toei Junior. Semua yang ada di sana pun merayakan kebahagiaan dan kemenangan mereka atas kegelapan. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.